Nanti kalau suara saya agak kecil lagi tolong disampaikan ya. Ini sudah oke ya? Ya, Pak. Baik, sekarang kita langsung mulai. Dan insya Allah hari ini ada yang menjelaskan itu dulu ya. Betul? Betul, Pak. Probability ya? Iya, Pak. Dua Oke, orang. ya 2 orang. Silakan, siapa duluan? Saya, Pak. Siapa tuh tadi? Khairul Zikri. Khairul Zikri. Silakan, di share screen. Izin, Pak, sudah kelihatan slide saya, Pak? Sebentar, sudah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Zikri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh dari teorema Bayes. Sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran yang berbeda. Di dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Kemudian penafsiran yang kedua yaitu penafsiran frekuentis, yaitu teorema yang menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Nah, teorema Bayes ini diambil dari nama penemunya, yakni Thomas Bayes, yang merupakan seorang ahli statistik, filsuf, dan pendeta Inggris. Teorema ini menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian dan memiliki penerapan yang cukup penting terutama dalam bidang statistika. Oke, selanjutnya rumus teorema Bayes. Nah, untuk rumus di atas yaitu peluang kejadian A terhadap kejadian B, yaitu seberapa sering kejadian A muncul dibandingkan kejadian B. Sama dengan peluang kejadian B terhadap kejadian A, yakni seberapa sering muncul peluang kejadian B dibandingkan dengan peluang kejadian A. Kemudian dikali dengan peluang kejadian A dan dibagi dengan peluang kejadian B. Selanjutnya ini adalah contoh soal dari teorema Bayes. Untuk yang pertama, terdapat 500 orang siswa yang memilih kelas A dari seorang profesor. Nah, 200 diantaranya ini suka dengan kelas tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat 300 orang siswa yang memilih kelas profesor kelas B. Nah, 150 diantaranya itu suka dengan kelas tersebut. Dan yang terakhir, terdapat 200 orang siswa yang memilih kelas C dari profesor. Nah, 160 diantaranya itu suka dengan kelas tersebut. Kemudian pertanyaannya, jika ada seorang siswa yang ingin memilih dari ketiga kelas tersebut, yaitu kelas A, B, dan kelas C, yang akan dipilih secara random, berapa kemungkinan ataupun berapa peluang kelas tersebut bisa dipilih oleh seorang siswa tersebut? Nah, ini adalah jawabannya. Pertama, kita mencari tahu peluang kejadian statistik dari kelas A. Nah, di sini yaitu 200 dibagi dengan 500. Nah, 200 ini adalah jumlah siswa dari kelas A yang suka dengan kelas profesor tersebut. 500 ini adalah jumlah keseluruhan dari total siswa yang ada di kelas A. 200 dibagi dengan 500 hasilnya yaitu 0,4. Kemudian untuk kelas B 150 dibagi dengan 300 hasilnya 0,5. Dan untuk kelas C 160 dibagi dengan 200 hasilnya 0,8. Kemudian kita mencari peluang kejadian A, peluang kejadian B, dan peluang kejadian C. Untuk peluang kejadian A 500 dibagi dengan 1000. Nah, 500 ini adalah total atau jumlah keseluruhan dari kelas A dibagi dengan 1000. 1000 ini adalah total siswa dari ketiga kelas, yaitu 500 ditambah dengan 300 dan ditambah dengan 200, hasilnya 1000. Pada kelas A, peluang untuk kelas A yaitu 0,5,
Untuk peluang kelas B 0,3 dan peluang kelas C 0,2. Kemudian kita mencari peluang statistik dari jumlah siswa yang suka dengan masing-masing kelas dibagi dengan 1000, yaitu 200 ditambah dengan 150 ditambah dengan 160, yaitu 510 dibagi dengan 1000, hasilnya 0,51. Kemudian kita cari tahu berapa peluang kejadian A terhadap statistik. Di sini kita pakai rumus peluang statistik terhadap A dikali dengan peluang A dibagi dengan peluang statistik, yaitu 0,4. 0,4 adalah peluang statistik terhadap A yang pertama kali kita cari terlebih dahulu yang tadi. Kemudian dikali dengan 0,5, yaitu adalah peluang kejadian A dibagi dengan 0,51. Hasilnya 0,3922. Kemudian untuk kelas yang kedua, yaitu kelas B, hasilnya 0,5 dikali dengan 0,3 dan dibagi dengan 0,51. Hasilnya 0,2941. Dan untuk kelas terakhir, yaitu kelas C, 0,8 dikali dengan 0,2 dan dibagi dengan 0,51, hasilnya 0,3137. Jadi dengan adanya teorema Bayes ini kita bisa tahu seberapa banyak kemungkinan yang bisa diambil oleh seorang siswa yang tadi. Dari jumlah peluang dari kelas A dan kelas B dan kelas C, kita bisa tahu bahwa seorang siswa tadi dia lebih besar kemungkinan untuk memilih kelas profesor dari kelas A. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Khairul Zikri. Ini langsung ke presenter kedua dulu, baru saya nanti angkapi. Silakan, yang kedua siapa? Saya, Pak. Oh, Ade ya? Saya, Pak. Siapa? Mana-mana? Yulia, Pak. Yulia, mana Yulia? Oh, siapa? Sylvia atau Yulia ya? Oh, Yulia Supani ya? Iya, Pak. Oke, baik-baik. Sebentar, Pak. Silakan di share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Stifani dengan NPM 1904 111 010076. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah Bapak berikan, yaitu mengenai teorema Bayes. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran yang berbeda untuk memprediksikan probabilitas di masa yang akan datang berdasarkan dengan pengalaman di masa sebelumnya terkait dengan peristiwa tersebut. Contohnya, probabilitas seseorang terkena penyakit kanker berhubungan dengan usianya. Maka dengan adanya teorema Bayes, usia dapat digunakan untuk menilai kemungkinan seseorang itu terkena kanker secara lebih akurat dibandingkan tidak dilakukannya pertimbangan usia. Salah satu contoh penggunaan teorema Bayes adalah digunakannya dalam bidang machine learning. Kemudian berikut adalah rumus dari teorema Bayes, yaitu PAB sama dengan PA dikali PBA dibagi dengan PB. Yang dimaksud dengan PAB adalah seberapa sering A terjadi setelah B terjadi. Kemudian dimaksud dengan PBA adalah seberapa sering B terjadi setelah A terjadi. Kemudian PA adalah seberapa besar kemungkinan A adalah benar. Dan PB adalah seberapa besar kemungkinan B adalah benar. Berikut adalah contoh soal dari teorema Bayes. Pada poin pertama,
200 mahasiswa dari 500 mahasiswa yang mengambil kelas Profesor A merasa puas dengan kelasnya. Kemudian pada poin kedua, 150 mahasiswa dari 300 mahasiswa yang mengambil kelas Profesor B merasa puas dengan kelasnya. Dan yang ketiga adalah 160 mahasiswa dari 200 mahasiswa yang mengambil kelas Profesor C merasa puas dengan kelasnya. Pertanyaannya adalah, apabila seorang mahasiswa yang mengambil salah satu dari ketiga kelas tersebut dipilih secara acak, kemudian menyatakan bahwa ia puas dengan kelasnya, apakah mahasiswa tersebut kemungkinan besar akan mengambil kelas Profesor A, B, atau C? Jika kita lihat dari soal, maka kelas yang memiliki mahasiswa yang paling banyak puasnya adalah kelas C, yaitu 160 mahasiswa dari 200 mahasiswa. Tetapi di sini kita akan menggunakan teorema Bayes untuk mencari tahu lagi dari kelas manakah kemungkinan mahasiswa tersebut akan mengambil kelas Profesor A, B, atau C untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pertama, kita akan mencari terlebih dahulu kemungkinan mahasiswa yang puas dengan kelasnya dari seluruh total mahasiswa pada masing-masing kelas dengan cara membagikan jumlah mahasiswa yang puas dengan kelasnya dengan jumlah total mahasiswa pada kelas tersebut. Pada kelas A, dari 200 mahasiswa yang puas dengan kelasnya dibagi dengan jumlah mahasiswa pada kelas tersebut, yaitu sebanyak 500 mahasiswa. Maka didapatkan kemungkinan pada kelas A adalah 0,4. Kemudian pada kelas B, dari 150 mahasiswa yang puas dengan kelasnya dibagi dengan jumlah mahasiswa pada kelas tersebut, yaitu sebanyak 300 mahasiswa. Maka didapatkan kemungkinan pada kelas B adalah 0,5. Kemudian yang terakhir adalah kelas C. Dari 160 mahasiswa yang puas dengan kelasnya dibagi dengan jumlah mahasiswa pada kelas tersebut, yaitu sebanyak 200 mahasiswa. Maka didapatkan kemungkinannya adalah 0,8. Di sini didapatkan kemungkinan paling besar mahasiswa yang puas dengan kelasnya dari seluruh total mahasiswa pada masing-masing kelas adalah pada kelas C. Kemudian di sini kita akan mencari kemungkinan mahasiswa yang puas dengan kelasnya dari seluruh total mahasiswa pada setiap kelas tersebut. Dengan yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu total mahasiswa pada setiap kelas, yaitu dengan menggabungkan total masing-masing mahasiswa kelas dan total seluruh mahasiswanya adalah 1000 mahasiswa. Kemudian setelah mendapatkan total seluruh mahasiswa, kita akan membagikan jumlah mahasiswa pada setiap kelasnya dengan jumlah total seluruh mahasiswa. Pada kelas A, dari 500 mahasiswa pada kelas tersebut dibagi dengan jumlah total mahasiswa di seluruh kelas, yaitu sebanyak 1000 mahasiswa. Maka didapatkan kemungkinan pada kelas A adalah 0,5. Kemudian pada kelas B, dari 300 mahasiswa pada kelas tersebut dibagi dengan jumlah total mahasiswa seluruh kelas, yaitu sebanyak 1000 mahasiswa, maka didapatkan kemungkinannya adalah 0,3. Dan pada kelas C, dari 200 mahasiswa pada kelas tersebut dibagi dengan jumlah total mahasiswa seluruh kelas, yaitu sebanyak 1000 mahasiswa, maka didapatkan kemungkinannya adalah 0,2. Setelah kita mendapatkan kemungkinan dari per kelas, maka sekarang kita akan menghitung kemungkinan semua total mahasiswa yang puas pada setiap kelas, yaitu 200 mahasiswa pada kelas A ditambah dengan 150 mahasiswa pada kelas B, kemudian ditambah lagi dengan 160 mahasiswa pada kelas C, yaitu kemudian kita bagi dengan 1000 mahasiswa dan didapatkan kemungkinannya adalah 0,51. Setelah kita mendapatkan setiap kemungkinan mahasiswa yang puas dari jumlah mahasiswanya pada kelasnya, kemudian kita juga mendapatkan kemungkinan jumlah mahasiswa pada kelas tersebut dan juga kemungkinan total jumlah mahasiswa yang puas dengan kelasnya. Maka sekarang kita akan mencari kemungkinan dari setiap jumlah mahasiswa dari masing-masing kelas dengan cara membagikan total seluruh jumlah mahasiswa dari masing-masing kelas dengan jumlah mahasiswa yang puas dengan kelasnya, yaitu P kemungkinan mahasiswa yang puas dengan kelasnya dari jumlah mahasiswa pada kelasnya dikalikan dengan P jumlah mahasiswa pada kelas tersebut. Kemudian dibagi dengan P jumlah mahasiswa yang puas pada kelasnya. Pada kelas A didapatkan kemungkinannya adalah 0,3922. Pada kelas B didapatkan kemungkinannya adalah 0,2941.
Dan pada kelas C, kemungkinan yang didapatkan adalah 0,3137. Di sini bisa kita lihat bahwa kemungkinan yang besar terdapat pada kelas A. Maka mahasiswa tersebut kemungkinan besar mengambil kelas Profesor A. Baik. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. 2 orang ya. Oke. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik. Oke, terima kasih Khairuz Zikri dan Yulia Sufani ya. Yang kalau saya tidak salah pekan lalu saya acak ya, terpanggil namanya ya, betul? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, berarti yang lain ada mengerjakan atau hanya 2 orang ini kemarin ya? Saya lupa. 2 orang aja, Pak. 2 orang aja ya. Baik, berarti tolong di notes ya Ade ya, terkait dengan nilai keduanya. Karena sudah bersedia mempresentasikannya, tentu ada nilai yang didapat. Jadi tolong ditulis 80 dan 80 ya untuk keduanya ya, untuk pertemuan hari ini. Oke, nanti tolong ditaruh di Google Drive kita ya. Iya, Pak. Ada ya, oke. Baik, bentar. Oke, saya pertegas sedikit lagi ya, bahwasanya kenapa akhirnya kita kemarin harus membicarakan tentang bias rule ya. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwasanya machine learning itu secara umum memiliki 2, yaitu supervised learning ya, dan yang kedua unsupervised ya. Jadi ketika kita berbicara tentang supervised learning ya, kita akan diberikan seperti ini. Contoh, kita punya training data ya, training data. Ya, kita diberikan sekumpulan data ya dengan kolom-kolom tertentunya, dan biasanya yang terakhir adalah kolom kelas ya. Kalau pekan lalu kita bicara tentang kelasnya itu Setosa, kelasnya itu Virginica, dan seterusnya. Itu adalah kelas setelah diberikan fitur A, fitur B, fitur C, fitur D ya. Nah, bias rule adalah salah satu yang paling sederhana ketika kita ingin masuk ke dalam pembahasan supervised learning ya. Jadi supervised learning adalah ketika pembelajaran mesin ini terawasi dia ya. Mesin kita berikan sebuah pembelajaran, kita berikan data sekaligus jawabannya. Ingat ya, kita memberikan sekumpulan data sekaligus jawabannya. Saya ilustrasikan lagi. Misalnya, saya punya mahasiswa ya, contohnya. Oke, saya punya mahasiswa A. Nilai kuisnya, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya, dan nilai keaktifannya, lalu kelasnya apa. Ya. Misalnya, nilai kuisnya 100, UTS-nya 100, UAS-nya 100, keaktifannya 100. Maka nilai kelas di sini kira-kira apa? Nilainya untuk si A. 100, nilai Pak. hurufnya 100 ataupun A ya. Jadi, kalau kita biasakan mengatakan kelas biasanya dalam bentuk huruf ya. Nah, jadi katakanlah A. Oke.
Lalu berikutnya kita punya B. Ya. Mahasiswa B. Dia 78, 78, 78, 78. Oke, kelasnya bisa jadi dia adalah B. Ya kan? Dan seterusnya, saya punya misalnya ada 500 mahasiswa, ya kan? Dan keseluruhan daripada kelasnya pun sudah diketahui A, B, C, D, dan E, ya. Jadi ketika datang data testing, ya, testing data di sini, oke, kuisnya dia 60, UTS-nya 60, UAS-nya 60, keaktifannya 45. Kelasnya apa kira-kira? Lalu kita bisa memberikan pembelajaran oleh mesin dan dia bisa melakukan prediksi, oke, dia probability-nya D. Ya, paham ya? Bahwasanya supervised learning kita berikan semuanya kepada mesin. Dia pelajari, ya, baik itu fiturnya dan kelas yang didefinisikan pada data tersebut. Oke, berbeda dengan unsupervised learning, kita hanya memberikan sekumpulan data dan data itu akan dipelajari oleh mesin sehingga mesin akan menyimpulkan, oh ini kemungkinannya adalah cluster A, ini cluster B, cluster C, dan seterusnya. Ya, jadi contohnya begini, misalnya saya berikan sebuah data kepada Nurido ya misalnya ya. Contohnya ya, misalnya saya punya data, katakanlah saya punya sekumpulan buah, tapi Rido nggak saya bilang apa-apa ya. Oke, mungkin apa agak payah sedikit ya gambar saya. Saya lupa dulu pelajaran seni saya berapa dapat juga udah lupa ya. Oke, kita anggap aja ada sebuah buah gitu ya. Ini dia ada tangkainya, ya kan? Oke, lalu ada buah yang lain ya. Sekumpulan buah ya. Lalu ada lagi yang lain, misalnya ada sekumpulan buah yang lain. Ya kan? Buah ini enak ya, apalagi yang nggak berbiji ataupun seedless, walaupun agak mahal tetapi manis ya. Oke, ini saya punya 3 kelas ya. Nah, saya nggak memberitahukan kepada Nurido, ini kelasnya apa, ini kelasnya apa, ini kelasnya apa, ya kan? Kira-kira Nurido akan mempelajari ini dari apanya? Fitur apa? Nurido. Dari warna ya Pak? Warna, oke. Siapa lagi? Bentuknya, Pak. Bentuknya, ya kan? Ukurannya Pak. Ukurannya, size, dan seterusnya, ya. Nah, begitulah ketika komputer diberikan data-data seperti ini, dia akan mempelajari, ya, walaupun dia tidak diberikan jawabannya. Itu unsupervised learning. Dia nggak tahu ini apple, dia nggak tahu ini grape, ya. Dia nggak tahu ini orange, ya. Anggap aja ini orange ya. Kok kayak sawo ya, nggak apa-apa. Orange ya. Nah, dia nggak diketahui. Oke. Jadi komputer sama seperti kita akan mencari ya dengan probabilitas, dengan statistical approach, bagaimana akhirnya dia akan melakukan semacam proyeksi. Nanti kita akan bahas seperti K-means clustering dan seterusnya. Dia akan bisa memisahkan persebaran data. Oke, ini ungunya di sini, ya kan? Oke, data yang warna orange di sini persebarannya, ya. Oke, data yang berwarna merah di sini, ya. Nah, jadi dengan kata lain, walaupun dia tidak diberikan jawaban, dia mampu memisahkan dengan fitur-fitur yang sudah kita berikan kepada komputer, ya. Nah, hari ini ketika kita bicara tentang bias,
Bayes classifier ataupun naive Bayes dan seterusnya, kita sudah diberikan jawaban. Ya, nah, kita belum bicara tentang ini ya, tapi saya mau berikan contoh yang paling mudah supaya teman-teman tahu apa supervised dan apa unsupervised learning. Ya, nah berikutnya. Nah, kalau tadi bicara tentang contoh yang tadi, ya. Jadi tadi Khairul Zikri ada kekeliruan dalam menyampaikan ya. SAT. Ketika probability SAT itu maksudnya probability satisfied, bukan statistik ya. Nah, probability maaf, puas. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ini, contohnya adalah ada 500 mahasiswa ataupun siswa mengambil kelas Profesor A, yang puas itu 200. Nah, bacanya seperti itu ya. Ada 300 siswa di kelas B, yang puas 150, dan ada 200 siswa di kelas C yang puas 160. Makanya tadi ketika teman-teman berikan slide-nya, sangat mudah di sini kita lihat ternyata probability dari opininya ya. Sangat mudah kita lihat di sini bahwa ya, probability ya, yang ini ya, probability ya, kemungkinan puas itu diberikan jumlah kelas C yang paling tinggi adalah kelas C ya. Maksudnya di sini adalah probability satisfied given C, ya kan? Probability satisfied given B, probability satisfied given A di sini ya kan? Nah, kenapa? Karena dari 200 hanya 40 ya di kelas C yang tidak satisfied. Tinggi sekali. Dengan kata lain ada 80% ya siswa di kelas C ya yang puas terhadap penjelasan Profesor C ya. Nah, tetapi dengan kita harus perhatikan pertanyaannya di sini adalah kalau kita diberikan jumlah satisfied itu, probability kita bisa mengambil siswa A, B, dan C ternyata berbeda. Contohnya kenapa? Contohnya kalau saya visualisasikan, ya kan? Saya punya mahasiswa di kelas A 500. Ya, ada 500. Ya. Lalu di kelas B ada 300. Ya kan? Di kelas C ada 200. Oke, dari ukuran saja kita lihat populasinya berbeda. Ya, walaupun kita lihat di sini ya. Di kelas A dari 500 itu ada 200 yang puas. Ya, di sini kan ada 200 yang puas ya. Nah, di kelas B ya, di antara 300 itu ada 150 yang puas. Dan di kelas C 200 ada 160 yang puas ya. Nah, kita lihat ternyata populasi ya, populasi di kelas A ya itu paling besar ya kan. Walaupun yang tidak puas itu ya paling kecil ya. Kita lihat di sini ya besaran jumlah populasi kelas tersebut ya. Jadi ketika dicari tadi adalah ini rumusnya ini ya. Kita harus cari dulu P satisfied kelasnya dikali probability A itu sendiri dibagi dengan P satisfied ya. Nah, jadi ini dikali ini dibagi dengan ini ya. Nah, ternyata kita lihat setelah kita hitung ternyata probability siswa A kita ambil dari sekumpulan data itu ya yang satisfied ternyata paling besar. Jadi ketika kita lihat secara statistik, yang paling besar adalah kelas A. Nah, kalau kita lihat logicalnya, memang cukup juga logis ya, karena jumlah siswa yang puas di kelas A itu paling besar, ya kan? Walaupun secara persentasenya tidak paling besar. Paham ya? Jadi
jumlah yang paling puas di kelas A itu paling banyak, walaupun jumlah siswa di kelas A adalah 500. Ya, jadi tidak proporsional memang. Tapi kalau kita lihat di sini, jumlah siswa yang paling puas itu adalah jumlah siswa yang puas ya di 3 kelas ini yang paling banyak adalah kelas A. Jadi kalau kita lihat di sini kelas A probability-nya kalau kita ambil acak paling memungkinkan itu adalah dari kelas A ya. Nah, jadi itu adalah bagaimana kita mencari probability ya, berapa sih jumlah ataupun berapa probabilitas kita mengambil seseorang di antara kelas A, B, dan C ya, dari sekumpulan mahasiswa yang satisfied itu. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan berapa probabilitas ini terambil, berapa probabilitas ini terambil, berapa probabilitasnya ini terambil. Ya. Nah, jadi kita lihat yang A paling memungkinkan. Walaupun setelah itu kita lihat yang C lalu yang B. Lalu tadi Yulia membacanya juga, ini saya sekaligus memperbaiki supaya ingat ya. Jadi kalau di belakang koma tidak kita bilang ribuannya lagi, tapi 0,3137 ya Yulia ya. Bukan 0,3000 gitu bukan. Tapi 0,2941 ya. Jadi ataupun dalam bahasa Inggris 0.2941 gitu. Jadi kita nggak bilang 0.2941 enggak ya Yulia ya dan teman-teman, ini menjadi perbaikan. Oke, itu yang sudah kita dapatkan, dan di sini ya saya harus menekankan bahwa banyak beberapa hal yang juga menjadi materi ya, statistical approach di slide ini cukup banyak ya, tetapi saya tidak masuk dulu ke sini. Nanti kita akan kembali lagi ya ke beberapa slide-slide ini ya. Nah, tetapi saya ingin masuk dulu ke sebentar. Oke, jadi tadi sudah bicara tentang yang paling sederhana yaitu Bayes rule. Nah, nanti kita lihat di sini ada namanya naive Bayesian classifier. Oke. Nah, sebelum masuk ke naive Bayesian classifier, saya harus masuk dulu ke sini sebentar. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang machine learning, supervised learning, kita akan berbicara tentang dua tipe, ya, yaitu klasifikasi dan regresi. Ya. Nah, jadi dalam definisi klasifikasi di sini, ya, tujuan kita melakukan klasifikasi adalah memprediksi kelas daripada testing data. Sama seperti kita kemarin menggunakan iris ya. Kita mau berbicara tentang apa saja, setosa, virginica, dan seterusnya. Ya, itu adalah problem classification namanya. Ya, itu yang pertama. Nah, ternyata problem classification itu tidak selalu biner ya. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, contoh nih, misalnya saya punya machine learning untuk penyakit diabetik retinopati ya. Ini adalah sebuah penyakit mata yang diidap oleh pasien diabetes ya. Oke, saya punya dua kelas nih. Yang pertama adalah normal, pasien normal, dan pasien yang abnormal ya. Jadi yang normal apa maksudnya? Ya, yang sehat, ya kan? Sedangkan abnormal adalah yang memiliki penyakit diabetik retinopati. Oke. Nah, ternyata tidak hanya ini sifatnya biner ya. Nah, teman-teman, kalau sudah kelasnya sifatnya 2,
yes or no seperti ini adalah namanya binary classification. Ya, classification ya. Ini binary classification. Kira-kira apa lagi? Ada nggak yang bisa kasih saya contoh? Klasifikasi biner selain saya tadi. Ada? Ada? Machine learning untuk apa kira-kira? Oke, misal face spoofing. Face spoofing ini adalah mendeteksi ketika kita menghadapkan wajah kita ke depan kamera, ya, apakah itu adalah gambar asli ataupun gambar hasil cetakan, ya, atau gambar yang di dalam HP, ya, apa namanya, gambarnya didekatkan dari HP, bukan wajahnya yang asli. Nanti ya, mendeteksi wajah palsu dengan wajah asli, spoofing. Contoh misalnya kalau teman-teman sekarang ada namanya face recognition untuk absensi ya. Nah, harus bisa dibedakan, ya kan? Ini yang saya dekatkan ini wajah saya yang asli, atau yang saya dekatkan adalah, bentar ya. Yang saya dekatkan adalah wajah ini. Kelihatan ya? Ini pas foto saya ya. Nah, ini masih kelihatan agak muda ya. S2. Oke, nah ini bagaimana kita bisa memisahkan antara gambar yang asli dengan gambar yang di-spoof. Nah, ini gambar yang palsu. Ya, terkadang ada aja kan, wah saya dekatkan aja gambar saya. Pasti nanti machine learning-nya nggak tahu. Oke, nah ternyata ada namanya teknik namanya face spoofing. Ya, yang juga masih menggunakan biner. Ya, biner ataupun binary classification. Contohnya, is this image real? Ya, tentu kelasnya adalah yes dan no. Ya kan? Ini binary classification. Ada lagi, ini kan udah agak terbuka nih. Kira-kira apa lagi case yang binary? Ulil. Apa Ulil? Apa kira-kira? Ryan? Ryan apa binary classification kira-kira? Mana Pak? Binary classification contohnya? Kurang tahu Pak. Orang tahu. Yang lain? Yurika? Zarifah? Kalau misalnya deteksi suhu tubuh termasuk, Pak? Suhu tubuh. Deteksi suhu tubuh. Oke, bisa. Tetapi kita harus batasi contohnya ya. Suhu tubuh sehat atau tidak. Normal, ataupun abnormal temperature ya. Nah, kita punya dua, bisa saja. Contohnya kalau sekarang kan kita punya sensor itu ya. Nah, kalau di bawah 37, oke, is he or she okay? Bisa saja yes. Kalau dia kurang dari 37 temnya, atau kalau sudah di atas 37 atau di atas 38, he is ataupun she or he is not okay ya. Jadi katakanlah labelnya adalah no. Boleh, bisa ya. Ada lagi nggak? Apa lagi? Spam email Pak. Gimana? Spam email Pak. Oke, spam boleh. Machine learning untuk spam checker ataupun detector, ya kan? Kita punya machine learning, lalu kita katakan apakah email itu spam or email itu normal. Binary dia. Ya, kalau nggak spam, ya normal gitu aja. Nggak ada bedanya, nggak ada kelas lain. Spam atau tidak spam. Dia tidak ada kelas misalnya
spam, draft, emailnya send, nggak ada, ya. Oke, bagus ya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya supervised learning diberikan kelas dan bisa dikategorikan binary. Nah, ada juga yang namanya multi-class classification, ya. Oke, kira-kira kalau yang multi-class, mudah ya harusnya. Ada yang bisa? Semerawut ya tulisannya. Classification. Oke, apa kira-kira? Copy, ya. Deteksi ataupun tipe biji kopi. Ya, ini yang sedang dikatakan oleh kakaknya ya, Alivia ya. Dia memiliki, kalau saya tidak salah, kelasnya ada 4. B, C, dan D. Ya, kalau diberikan biji kopi, dia bisa melakukan klasifikasi kopi kelas A, kelas B, kelas C, ataupun kelas D. Ataupun misalnya, seperti tadi, machine learning untuk diabetic retinopathy, penyakit tadi. Bisa dipecah bukan hanya biner, contohnya normal, ya. Lalu ada kelas namanya moderate, bagaimana penyakit diabetesnya itu sedang-sedang saja, lalu severe ataupun severity levelnya parah, ya kelasnya yang parah, atau katakanlah normal, moderate, severity ataupun medium misalnya, ya. Nah, jadi terkadang kan ada ya penyakitnya itu kronis, penyakitnya itu kalau kanker stadium 1, 2, 3, dan 4, ya kan? Berarti kelasnya itu multiple class dan bukan biner, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis daripada machine learning yang supervised, ya. Nah, berikutnya ya. Nah, ternyata ketika kita berbicara tentang data itu ada namanya generalization, overfitting, dan underfitting. Tapi saya nggak kesini dulu, saya kembali ke data dulu. Nah, ini contoh ya. Oke, ini adalah contoh bagaimana kita memiliki contoh tentang customer ya. Saya coba di sini. Oke, di sini saya punya contoh. Kira-kira kelasnya apa nih di sini? Kelasnya apa dari data ini? Yang mana? Yang multi. Yang menikah bercerai itu ya Pak? Ini? Oke. Ya, yang itu. Lagi, yang lain? Ada yang lain juga? Nah, ada yang memiliki peliharaan itu Pak, memiliki anjing. Ini? Ada yang no anjing. Ada yang mempunyai boat. Oke, ada lagi? Yang memiliki rumah itu Pak. Memiliki rumah ya, dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya kelas itu kita tentukan daripada problem yang kita set up ya. Problemnya apa nih? Problemnya saya mau melakukan prediksi dia kemungkinan memiliki peliharaan anjing berapa besar. Oke, jadi ini adalah kelasnya, ya kan? Atau kita problemnya adalah marital status predictor. Berarti kelasnya adalah ini, ya, marital status predictor. Dia single bukan, dia married atau bukan, dia divorce, bercerai atau bukan, dia widowed atau bukan, ya kan? Nah, contohnya apa fiturnya? Misalnya, ya kan, usia, ya kan? Usia, lalu misalnya gaji, gitu ya. Lalu misalnya track recordnya dalam hukum, misalnya kan, sering bermasalah dengan hukum atau tidak, misalnya KDRT dan seterusnya, ya. Jadi tergantung problem. Kalau kita memiliki problem, tentu kita akan berpikir fitur mana yang paling possible untuk kita
gunakan. Ya. Oke. Nah, contoh ya. Nah, ini menarik ya. Kita ambil yang pertama. Nah, di sini ya. Oke. Contoh ya. Misalnya dari data tadi, misalnya kita kelasnya itu by about di sini. Oke, fiturnya apa saja? Misalnya usianya 45, anaknya ada 3, dan dia tidak divorce. Dengan kata lain, dia berkeluarga. Kira-kira dia ingin membeli bot atau enggak? Usianya 45, anaknya 3 orang, ya kan? Ya, lalu dia menikah. Kira-kira dia mau beli bot atau enggak? Ini botnya bukan cari ikan ya, bot untuk jalan-jalan, ya. Mau apa namanya, ke tepi pantai, ya kan? Bot, ya kan? Ataupun kalau di Labuhan apa, Bajo ya. Ini kan lagi trending ya. Nah, lihat sunset di tengah laut gitu, bukan mau nangkap ikan ya. Tolong jangan salah. Ini kira-kira dia mau beli bot atau enggak? Oke, saya buat ke contoh yang berikutnya. Usianya 50, anaknya enggak ada, ya kan? Divorce lagi. Kira-kira dia mau beli bot atau enggak? Beli. Hah? Yang mana yang Enggak, beli Pak. tadi? Enggak, Enggak ya. Jadi yang mana yang mau beli nih? yang di atas. Yang di atas. Oke, perspektifnya untuk apa? Vacation misalnya ya. Untuk jalan-jalan ya. Nah, ini baru saya baca tadi di detik.com ya. Di Depok, orang tua cenderung menyekolahkan anak lagi setelah pandemi karena menghindari emosi dan darah tinggi. Ya, terkadang kalau kita punya anak, ya kan, kok di rumah terus sama anak, itu terkadang bosan. Nah, makanya ada beli bot, ya kan, biarin anak sibuk di tengah laut di bot, mau mancing dia terserah, ya kan, ada pilihan seperti itu. Kayaknya jangan kira orang tua kita mudah ya memelihara kita, merawat, membesarkan kita. Jadi tolong hormati mereka juga ya. Nah, jadi kalau anak saya kalau udah Sabtu atau Minggu langsung tanya, ini hari apa? Ya, hari Minggu. Nah, berarti nggak boleh kerja. Ayo kita keluar. Oke, siap, ya kan? Nah, jadi mereka membutuhkan bot ini untuk jalan-jalan. Oke. Nah, ini perlu kira-kira bot. Kita nggak tahu, tergantung daripada data, ya kan? Kalau rasa-rasanya banyak data yang mengatakan usianya 50, anaknya nggak ada, dan bercerai ataupun tidak menikah, ternyata mungkin frekuensi membeli botnya tinggi. Bisa jadi, untuk apa kira-kira purpose-nya? Untuk mancing, Pak. Untuk mancing, fishing ya. Untuk fishing boleh, untuk relaxing sendiri ya kan. Mungkin dia seorang penulis buku, dia harus melakukan contemplating, merenung di tengah laut juga bisa. Ya. Self healing, Pak. Self healing boleh ya. Asal nggak seperti siapa? The Life of Pi ya. Tiba-tiba datang ombak gitu ya. Datang semua hewan buas ya di tengah laut. Oke. Jadi kita lihat di sini lagi-lagi fitur ya. Kita punya data dan kita punya kelas. Saya mau tanamkan ini kenapa? Teman-teman ini kan computer scientist ya. Sekarang ada namanya data scientist ya. Jadi data scientist ini diberikan sekumpulan data, dia harus mengeluarkan insight. Ya. Contohnya. Makanya tolong belajar sekarang Python ya. Lalu belajar tentang Tableau itu ya. Nah, belajar itu. Lalu baca tentang business intelligence, BI ya. Pakai apa? Terserah, coba di-explore nih. Kenapa? Karena sekarang ada namanya data scientist
Ini sekarang lagi banyak sekali. Teman-teman saya di Jakarta juga banyak minta, ada nggak nih fresh grad yang punya skill data scientist. Bahkan kemarin data scientist manager ditawarkan. Tapi sayang sekali saya nggak bisa menerima ya. Ada nggak mahasiswanya? Kenapa? Sekarang era data. Ya, data ada, label ataupun kelas pun ada. Ya kan? Nah, yang diinginkan oleh perusahaan adalah sekumpulan data customer yang sangat banyak itu, ya banyak sekali data customer ya kan. Seperti teman-teman menggunakan Tri, Telkomsel, data teman-teman kan terekam, ya jumlah datanya, pakai aplikasi apa saja, ya berapa kali dalam sebulan mengisi ulang ataupun top up, ya kan, berapa kali mengirimkan SMS, berapa kali menelpon dan seterusnya. Ini data-data yang besar ini harus dikeluarkan namanya insight, ya. Contoh data insight itu apa? Oke, customer paling banyak membuka YouTube, ya kan? Customer di Sumatera paling banyak membuka IG, ya kan? Membuka channel-channel sultan itu ya, misalnya. Ataupun di Sulawesi banyak membuka Twitter. Ini insight bagi perusahaan. Ngerti maksudnya ya? Sebuah ataupun sekumpulan data yang sangat masif, bagaimana data scientist ini bisa memberikan insight, dan nanti insight ini akan berguna bagi stakeholder, pengambil keputusan ya di perusahaan. Oh, berarti kita harus free-kan YouTube bagi customer kita. Ataupun kalau sekarang Telkomsel ada fitur beli Zoom langsung melalui Telkomsel, betul ya? Enablekan fitur itu dan seterusnya, karena itu sedang menjadi demand, permintaan mahasiswa USK. Mereka jauh-jauh ya kan, sering duduk di warung kopi, tapi bukanya Zoom. Oke, berikan fitur Zoom bagi mereka. Ngerti maksudnya ya? Nah, jadi mereka sudah punya sekumpulan data, ya, kelasnya apa, tinggal bagaimana mengeluarkan insight, ya. Jadi ini adalah turunan ataupun varian-varian baru sekarang, bagaimana komputer diberikan data, diajarkan dan mampu memberikan knowledge kepada manusia. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah bicara tentang data, sudah bicara tentang bagaimana machine learning ini memberikan kesimpulan bagi manusia ataupun stakeholder, ya. Dan berikutnya, ya, jangan lupa ya. Jadi di sini tentu ketika kita bicara tentang supervised machine learning, kita memiliki beberapa varian algoritma, ya. Nah, jadi minggu depan saya coba akan masuk sedikit. Kita juga akan praktek lagi harusnya hari ini, tetapi ada beberapa konsep yang belum saya ajarkan. Dan contohnya di sini nanti kita bicara tentang seperti teman-teman gunakan yang kemarin, ya. Itu adalah K nearest neighbor, ya. K nearest neighbor adalah salah satunya. Kita coba bahas lebih dalam minggu depan, ya. Lalu ada juga yang berbicara tentang algoritma yang lain, misalnya K neighbors regression, ya. Lalu di sini apa ada diberikan yang lain? Algoritma yang lain adalah tadi ya, Bayesian classifier juga sama, ya, K-means, clustering dan seterusnya, ya. Dan ini naive Bayes classifier, ya. Ini juga yang sudah kita akan pelajari minggu depan lebih banyak lagi. Nah, bagaimana memprediksi fitur-fitur dan kelas-kelas yang diberikan, ya, decision tree dan seterusnya. Ya, jadi setelah kita tahu konsep-konsep tadi, minggu depan kita akan coba masuk ke beberapa algoritma dasarnya untuk menentukan kelas-kelasnya. Contohnya di sini adalah minggu depan kita coba akan bahas, ya, naive Bayesian classifier. Misalnya kita punya data seperti ini, ya. Nah, minggu depan kita akan coba menghitung, ya, bagaimana prediksinya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kelasnya adalah
membeli komputer atau tidak, ya. Nah, ini kelasnya. Fiturnya apa saja? Umur tentu, income-nya, ya sudah ada gajinya tinggi atau tidak, dia mahasiswa atau bukan, dan kredit ratingnya, dia kalau meminjam bagaimana, apakah bisa mengembalikannya dengan tepat waktu ataupun dia punya kredit nggak di bank dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini. Ya, umurnya lebih kurang sama dengan 30. Income-nya besar dan dia bukan student. Ya, kredit ratingnya cukup. Oke, fair, adil. Ternyata dia tidak membeli komputer. Ya. Kalau kita lihat di sini, rentang usianya 31 hingga 40. Income-nya high, student bukan, kredit ratingnya fair. Kita lihat di sini dia membeli. Salah satu yang mempengaruhi apa nih kira-kira? Dari dua data yang sebelumnya, yang mempengaruhi yes di sini apa? Fitur yang mana? Akmal? Yang membedakan? Hadir Pak. Ya? Hadir Pak. Ya. Yang membedakannya Pak. Kenapa akhirnya dari data ini dia beli? Yang dua ini enggak? Income-nya Pak? Income-nya sama-sama besar, sama-sama tinggi nih. Oh, di antara yang mana Pak? Di antara 3 baris ini customer A, customer B, customer C. Kita lihat customer C yang beli komputer. Kenapa? Mungkin karena pengaruh umurnya sama kredit ratingnya Pak. Ya, dari usia kita lihat berbeda ya. Bisa jadi ya, yang beli komputer itu kecenderungannya di atas 31 misalnya. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ternyata juga ada beberapa fitur yang lain. Contoh, usianya 40, ya kan, income-nya low, mahasiswa lagi, ya kan, perlu dia komputer, ya. Nah, jadi banyak sekali varian data di sini, dan ini yang akan kita coba hitung probabilitasnya menggunakan Bayesian classifier. Ingat ya, bahwasanya sekumpulan data, ya, kita harus klasifikasi, dan klasifikasi itu mungkin tidak adalah mengenable ataupun mempekerjakan pendekatan statistik. Nah, minggu depan kita akan coba masukkan data ini ke dalam rumus probabilitas, sehingga kita tahu kalau misalnya ada ditanya bahwasanya data uji tertentu, apakah dia akan beli komputer atau tidak. Misalnya usianya 30, income-nya medium, dia student, kira-kira dia beli enggak? Nah, minggu depan kita akan coba bahas hal ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyimpulkan yang pertama adalah ada supervised dan ada unsupervised. Ya, supervised kita diberikan kelasnya, sedangkan unsupervised tidak. Yang kedua, ya, kalau supervised kita bicara tentang classification dan kita bicara tentang regression tadi ya. Classification itu untuk melakukan predict class ya. Lalu classification tidak hanya multi class, ada namanya binary classification dan ada multi class classification ya. Dan untuk melakukan proses klasifikasi ini banyak sekali algoritma, biasanya ataupun yang paling sederhana namanya Bayes classifier. Ada juga nanti decision tree. Ada juga namanya misalnya apa lagi tadi? K nearest neighbor dan seterusnya. Ya. Nah, dan juga kita tadi membicarakan tentang urgensi daripada machine learning engineer saat ini, data scientist engineer saat ini, dan seterusnya. Ya, apalagi di dunia-dunia ataupun di bidang-bidang telkom, telekomunikasi, di bidang-bidang retail sekarang, di bidang-bidang yang banyak customer-nya, sekarang tentu mempekerjakan data scientist ataupun machine learning engineer.
ataupun saintis untuk mengambil ataupun mengekstraksi informasi ataupun ilmu ataupun insight dari sekumpulan data ataupun jutaan data yang mereka miliki sehingga bisa diterjemahkan dan dimengerti dengan sangat mudah. Itulah kerja-kerja kita sebenarnya, ya. Jadi tolong belajar sekarang otodidak ya. Python itu apa, framework Python itu apa, ya kan? Business intelligence itu apa, tadi apa saya bilang lagi, Tableau itu apa ya, dan seterusnya, banyak sekali. Tolong saya encourage teman-teman sehingga kita bisa kompetitif juga dalam pekerjaan kita di tahun-tahun berikutnya insya Allah setelah lulus. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, saya coba tampilkan satu ya, menyemangati teman-teman juga ya. Oke, coba saya share ya. Jadi kenapa kita perlu belajar tentang Python, Google Colab, dan seterusnya, seperti yang sudah kita bicarakan yang lalu, ya. Sekarang kita mungkin sulit untuk misalnya memiliki komputer GPU yang besar, ya kan? Tetapi kita bisa jalankan semua code ini di Google Colab. Contohnya di sini adalah saya mau memprediksi gambar, ya. Nah, jadi saya training data menggunakan Google Colab. Saya tidak menggunakan komputer saya, hanya browser saja. Lalu saya training dan saya prediksi. Contohnya ini adalah bagaimana melakukan prediksi laptop. Ya, saya masukkan data, lalu machine learning akan mengatakan, oh 67% probabilitasnya ini adalah sebuah laptop. Ya. Nah, jadi yang saya encourage adalah, wah saya nggak punya komputer Pak, saya jauh tinggalnya, saya punya internet, tentu punya, ya kan? Punya Google Chrome, punya. Lalu apa yang lain yang harus kita tekankan adalah keinginan untuk belajar, ya. Jadi makanya competitiveness sekarang sudah sangat luar biasa. Teman-teman mungkin kompetisinya juga dengan orang-orang di Afrika sana, ya. Orang-orang yang mungkin keterbatasannya ada, tetapi mereka gigih. Nah, teman-teman harus juga lebih gigih dari mereka. Sehingga pemanfaatan tools-tools seperti ini bisa, coding-coding yang katakanlah tidak terlalu advance pun paham, ya. Sehingga ketika nanti di dunia industri, di interview, apa saja yang sudah digunakan, apa saja yang bisa dipakai, oh saya bisa Python, saya codingnya pakai Google Colab, ya, dan seterusnya. Saya sudah belajar tentang machine learning, saya juga eksplorasi sendiri. Jadi tidak bergantung pada kelas-kelas konvensional, tetapi teman-teman juga belajar sendiri apa yang sudah saya arahkan secara umum. Ya, ini sebagai penyemangat ya. Jangan lagi mengatakan nanti, wah saya nggak punya komputer ini dan itu. Nah, ini bukan zaman lagi seperti itu. Karena istilahnya sudah borderless. Tidak ada lagi batas. Ya, selama punya kegigihan, selama punya determinasi, ya, tentu kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam perkuliahan, ya, mengasah skill tertentu dan seterusnya. Ya, oke, mungkin ini sebagai penutup. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada? Oke, mungkin saya rasa cukup jelas. Ini saya stop recording. Kalau ada hal-hal yang nanti